Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat dadar gulung. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Rosita ide dan requestnya untuk kita mengolah dadar gulung dari tepung beras. Nah, bagaimana bedanya dengan dadar gulung yang ini nih, cantik bolong-bolong dari tepung terigu? Ini ada di video Mama Iji sebelumnya ya. Kalian bisa lihat apa aja komposisinya dan bisa bandingkan dengan resep dadar gulung hari ini yang menggunakan tepung beras. Di manakah perbedaan dan persamaannya? Yang pasti sama-sama enak. Dan yang lebih spesial lagi, kalau dari penampakannya udah terlihat jala-jala ya. Dan untuk isinya dong, ini kita akan buat dari ubi. Ubi bercampur dengan coklat. Endol lazis banget. Nah, untuk itu kalian ikutin ya videonya sampai selesai. Eits, masih ada satu lagi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Terima kasih. Langsung aja kita mulai dari bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahan ini tepung berasnya kita campur dengan tepung tapioka, kemudian campuran santan, lalu 1 butir telur, serta garam, dan ini kita menggunakan perisa red velvet. Bagi kalian opsional aja ya, perisa dan pewarnanya itu boleh apa aja sesuai selera. Nah, untuk kelengkapan dan komposisi bahannya, selain di layar ini kalian bisa juga lihat di kolom deskripsi. Kemudian lanjut kita campur tepung beras, tepung tapioka, garam, air santan. Santan sedang aja. Kita aduk tentunya sampai tercampur rata, tidak ada lagi yang bergerindil. Nah, untuk adonan dari tepung beras dan tapioka ini gak perlu disaring karena dia lumer gitu loh. Kalau kena air itu langsung melumer. Hanya saja kalau ada yang sedikit bergerindil seperti itu tinggal ditekan-tekan, ntar juga lumer. Nah, terakhir kita masukkan perisa red velvet. Boleh apa aja ya, boleh pandan, nangka, sesuai apa yang kalian suka dan ada di rumah. Kemudian kita aduk kembali. Ini caranya sangat mudah banget. Tapi tentunya step-step dan tekniknya tetap harus diperhatikan. Di sini kita menggunakan botol sisa mineral karena Mama Iji nggak punya yang spesial atau yang khusus untuk ngiceritin adonan, jadi kita pakai botol ini aja nih. Lebih mudah dan adonan jadi lebih halus. Kita bantu dengan shake seperti itu. Nah, nanti kita lubangi ya tutupnya. Kemudian siapkan teflon atau pan. Olesi aja 1 kali dengan margarin. 1 kali aja. Lalu kicritkan bentuk lingkaran. Nah, terserah juga sih bentuknya, mau sarang laba-laba atau gimana. Jadi terserah aja. Di sini kita menggunakan teflon diameter 18 cm. Nah, ini maaf ya, bentuk pertama itu kurang sempurna karena tangan Mama Iji yang satu lagi ini pegang kamera. Biar ringkes aja dipegang gitu karena nggak lama nih kalau untuk ngedadar. Nah, setelah berubah warna, segera kita angkat. Jangan terlalu kering ya. Jadi masih dalam keadaan lembab-lembab tapi udah mateng seperti ini. Kalau kering rasanya jadi nggak enak dan mudah patah. Nih, ini nih yang nggak mau Meji pegangin kamera, jadi tangannya lebih fokus. Seperti ini, lebih rapi jala-jalanya. Oke, kita selesaikan tadi sampai selesai. Ini kita buat isian, ubinya dikukus, terus menggunakan SKM, susu kental manis, kemudian gula halus, juga meses. Nah, ubinya ini kita haluskan seperti ini. Ya, ditumbuk-tumbuk seperti itu. Nggak jadi ini, itu aja.
Nah, nggak usah terlalu halus-halus banget juga nggak masalah sih, tapi sesuai selera aja. Kalau nggak halus itu lebih enak, ubinya masih tergigit. Kemudian masukkan gula halus dan susu kental manis. Sebenarnya ya, untuk gula halus dan susu kental manis ini sesuai selera aja. Yang penting untuk adonan isi ini tidak terlalu lunak. Nah, kemudian taburi aja dengan meseseresnya, gak usah juga terlalu diaduk-aduk campur karena biar ada sensasinya saat kita menggigit itu meseseresnya juga krek krek krek. Kok meseseres kayak kerupuk ya? Ya masih terasa lah bulir-bulir coklatnya. Nah, jadi itu ya, disesuaikan aja susu bubuk, gula bubuk dan susu kental manisnya. Yang penting isiannya nggak terlalu lembek. Ini jalannya, Mama Iji menggunakan bagian dalam, warnanya lebih muda. Kemudian letakkan isian sesuai selera aja, mau yang gendut apa yang langsing. Kalau gendut tinggal dibanyakin. Nih, udah jadi. Sebenarnya Mama Iji tuh pengen agar dalamnya tuh terlihat oleh jala-jala ini. Tapi karena bentuknya langsing, jadi berlapis-lapis deh. Agak tertutup dengan lapisan jala ya saat kita menggulung. Nah, caranya sangat mudah ya. Semua dibuat dadar, kemudian kita beri isian. Untuk satu resep ini akan kita dapatkan 18 buah dadar gulung jala. Udah bisa terbayangkan gak sih persamaan dan perbedaannya? Di manakah perbedaannya itu? Nih, ini dia hasilnya. Bedanya itu pertama, lembarannya ini lebih padat, kokoh tapi kenyal. Kalau tepung terigu itu lembut-lembut basah. Nah, kalau ini padat tapi lembut, kulitnya nggak basah gitu loh. Nah, ini awet sampai besok hari. Jadi ketahanannya itu lebih awet karena dia lebih kering dibanding yang terbuat dari tepung terigu. Lembab, lemes, basah kan ya kalau tepung terigu. Nah, kalau ini kering, lembut, padat. Seperti itu. Ini kombinasi yang pas banget dengan isian ubi coklat. Kalian harus mencobanya, terutama juga untuk yang ide jualan, ini pas banget. Oke deh, akhirnya selesai sudah resep kita hari ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.